Mendekatkan anak dengan dunia alam, sebuah konsep yang patut mendapatkan apresiasi. Hal inilah yang dilakukan Hans Graf, salah satu tokoh muda Loleba, membangun sekolah alam, sekolah selaras. Baik, alam. selamat siang untuk semua kita. Siang ini saya bersama Bapak Yohanes Graf. Ya, ini orang muda yang sering disapa Hans Graf. Ini konsep pembangunan sekolah alam, sekolah ramah lingkungan, sekolah herbal untuk generasi yang akan datang. Mungkin bisa digambarkan sedikit Bapak, ini kira-kira konsep ini didasari oleh apa dan ini apa tujuan pembangunan? Jadi konsep ini berangkat dari refleksi panjang ketika melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan di masyarakat, bahwa selama ini pendidikan yang dikembangkan sangat konvensional di dalam ruangan dan anak diberi metode pendidikan yang sangat terbatas dan jarang menimbulkan kreativitas untuk anak. Nah, jadi ini lahir dari kesadaran bahwa anak dalam fase pertumbuhannya, khususnya anak-anak PAUD itu, bahwa prinsip belajar mereka adalah belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, bahwa suasana dan lingkungan juga harus mendukung mereka untuk peningkatan intelektual mereka maupun aspek-aspek perkembangan di fase kehidupan mereka. Karena itu konsep sekolah alam ini lahir dari kesadaran bahwa anak-anak harus berada di situasi dan tempat yang tidak membuat mereka tertekan. Mereka harus begitu merasa nyaman, dan juga situasi yang ada di sekitar mereka mendukung mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dari aspek kognitif maupun aspek sosialisasi maupun aspek kesadaran akan lingkungan sekitarnya. Dengan belajar di alam, anak-anak bisa lebih kreatif, lebih menyadari bahwa alam berkontribusi terhadap kemampuan dan kecerdasan mereka. Contoh, dengan adanya tanaman-tanaman ini, anak bisa belajar tentang konsep matematika dasar dengan tambah atau penjumlahan itu dengan konsep alam, sehingga proses perkembangan dengan metode seperti BCC di Byung Setra dan Cyclotime atau Maria Montessori atau Reggio Emilia, dengan konsep ini bisa dipadukan dengan konsep alam ini, sehingga perkembangan proses pendidikan anak itu terpadu dengan lingkungan sekitarnya. Anak bisa bermain secara bebas di lingkungan sekitarnya, kemudian konsep pembelajaran bisa masuk. Kemudian ke depan juga di sini juga akan diciptakan satu konsep tentang rumah herbal, di mana satu ketika anak akan belajar tentang segala macam tanaman-tanaman obat-obatan yang ada di Kabupaten Lembata dengan jenis dan manfaatnya, sehingga anak juga belajar dari awal bahwa tanaman-tanaman ini bisa digunakan untuk kebutuhan mereka, untuk kesehatan mereka. Dan juga anak-anak bisa belajar di proses awal tentang proses menanam dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia usahakan. Itu konsep awalnya. Itu anak bisa belajar dengan senang, gembira, tanpa ada tekanan, situasi baru, dan juga lebih respect terhadap isu-isu lingkungan yang sedang hangat sekarang ini. Swadaya ataukah mungkin ada pihak-pihak lain yang turut serta dalam pengembangan sekolah alam rumah herbal ini? Oke. Yang pertama kesadaran diri, dan juga bahwa alam merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan besar, apa yang kita bisa buat sehingga alam itu bisa tetap lestari. Itu konsep dasar awal. Kemudian itu yang mendorong saya untuk secara pribadi punya kesadaran bahwa harus membuat sesuatu yang berbeda. Nah, lokasi ini dulunya hutan semua, hutan sangat banyak sekali tanaman-tanaman hutan. Kemudian perlahan-lahan ditata sehingga sampai sekarang. Terkait dengan kucuran dana, ini memang murni swadaya yang saya coba kembangkan sendiri dengan pengalaman selama bekerja di dunia pemberdayaan, berinteraksi dan berdiskusi dengan banyak teman, sehingga muncul ide ini bahwa perlu ada sesuatu yang berbeda di Kabupaten Lembata, minimal bisa tempat yang dimana anak-anak atau orang bisa berkumpul dengan nyaman, santai, tidak ada tekanan, tempat yang bisa memberikan kebahagiaan. Sehingga saya berusaha untuk menciptakan tempat ini untuk tempat berkumpul, tempat belajar, tempat diskusi, tempat yang nyaman untuk anak-anak. Dan semua yang sudah ada ini hasil dari proses swadaya mandiri tanpa ada support dari orang lain. Support yang saya butuhkan hanya mungkin ide-ide kreatif dari teman-teman untuk menambah situasi dan kondisi ini. Itu yang bisa saya jelaskan.